15 pasal 11 perumpamaan tentang anak yang hilang. Pada suatu hari ada seorang punya dua anak laki-laki, si sulung dan si bungsu. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Ya, aku minta uangmu ya." Ya, ini untuk kalian, tapi gunakan dengan baik. Siap ya, makasih ya. Hore, aku kaya. Aku kaya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Ayo kita mabuk. Ayo. Ayo. Kita punya uang banyak. Mari kita pesta. Ayo. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Bu, apakah aku bisa kerja di sini, Bu? Ya boleh, kamu nanti kasih makan babi-babinya ya. Ya, Bu. Orang Babi. itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Dah. Ayo, babi. Maju. Yes. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Aku kok lapar ya? Apa makanan ini makanan babi saya makan ya? Boleh, boleh. Kamu ngapain kok makan makanan babi saya? Saya lapar, Bu. Saya belum makan dari tadi. Udah, nggak boleh. Kamu pergi aja dari sini. Ah. Lalu ia menyadari keadaannya. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Pak, maaf Pak. Aku telah menghabiskan uang hartamu, Pak. Ya, tidak apa-apa, mari kita pesta bersama. Oke. Ayah, mengapa ayah menerima ia kembali sedangkan dia sudah menghabiskan seluruh harta ayah? kata ayahnya kepadanya, Tidak apa-apa, kita masuk dulu bersama. Mari kita pesta bersama. kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ya, terima kasih. Oke, penampilan terakhir dari Bapak Abraham. Hah? Oke ya, Lian. Tambah mundur gini lo. Ayo. 1, 2, 3. Anak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan. Tangan kiri, lipat tangan, berdoa. Terima kasih. Oke, kakak. 8 ayat 23 sampai 27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Teman-teman yang ada di dalam tenda, ayo minta tolong ya, keluar semuanya. Kita dukung teman-teman kita. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Mengapa kau takut? Kamu yang tidak percaya. Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya.
Oh iya. Ya. Ayo Abraham terakhir Abraham. Oke teman-teman semuanya yang di dalam tenda semuanya melingkar. Kita akan memulai api unggun sebentar lagi ya. Ayo semuanya keluar. Kita akan api unggun. Oke, kita tampilkan. Kita saksikan yel-yel dari kelompok apa iki mau? Nuh. Nabi Nuh dan istrinya. Tiga orang anaknya, tiga orang mantunya masuk dalam Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Lot berpisah. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu serta kemah. Iki kare gak dialogke paling. Mek muter mau. Ya ampun. Sakno wedhuse iki lho. Gak oleh pilu. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta miliknya mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat berdiam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara Lot dan juga Abraham. Janganlah terjadi pertengkaran di antara kita karena kita adalah saudara. Bukankah negeri ini milikmu? Jika kau ke kanan, aku akan ke kiri. Sebab itu Lot memilih bagiannya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka pun berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom yang sangat jahat dan berusaha terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan." Ayo bunyinya piye?
Bunyine. Mbak Elwe lho. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon terbatik di Mamre dekat Hebron, dan didirikanlah mezbah di situ bagi Tuhan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Nu. Yel-yelnya bro. Mbak E digendong. Tidak kayak yel-yel. Ayo yel-yelnya. Kelompok Nu siap ya. Aku ya. Ya, sembarang wis. Iki ngejak gelut sih malah. Kelompok Musa. Ngomong apa sih? Orang krungu aku. Musa. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ayo, masuk. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Dewa, tolong kami. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, Bagaimana bisa engkau tertidur tenang pada saat badai sedang terjadi? Bagaimana kalau kita melempar undi untuk mengetahui siapa yang menyebabkan malapetaka ini? Mereka melempar undi dan Yunuslah yang kena undi. Buang saja aku, maka badai akan reda. Kemudian mereka membuang Yunus dan laut berhenti mengamuk. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Urung lo.
Jahe 5. Tim perkusi. Kurang loh. Kelompok Yunus. Beri tepuk tangan untuk kelompok Daud. Percobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, Ikut aku. Jika engkau anak Allah, pada batu-batu ini menjadi roti. Tetapi ada tertulis, manusia hidup bukan melalui roti, tetapi melalui firman-firman Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di lingkungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, Lihatlah jurang ini. Jika engkau anak Allah, lompatlah ke jurang ini. Sebab ada tertulis, jika malaikat akan menolongmu. Tetapi ada juga yang tertulis, kita tidak boleh mencobai Allah. dan iblis membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Lihatlah dunia ini, aku bisa memberimu, asalkan kamu sujud di depanku. Hanyalah engkau iblis, sebab tertulis, engkau harus tunduk kepada Allah Bapa. Sejak itulah saya berbakti kepada Allah Bapakku. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sekian drama dari kami kelompok Daud. Yel. Siapa kita? Kelompok Daud. Siapa kita? Kelompok Daud. Kelompok Daud, tunjukkan aksimu. Yeay. Seperti tak menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti tak menari. Jeng. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti roh menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti roh menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti roh menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti roh menari. Cek, siapa kita? Oke, tepuk tangan. Ya. Wes awele adem ngono iku. Zakius Cipeng, cilik pendek kepeng. Apa? Zakius Cipeng, cilik pendek kepeng. Tes.
Oh ya selewut bayi barang emang lho. Langit sudah tampak gelap. Ini saatnya untuk tidur. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, gemuk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Enggak denger. Mimpi apa itu tadi? 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Apa itu? Ayo tidur. Setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berinas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Apa itu tadi? Tadi seekor lembu. Sekarang padi. Aku harus bangun. Kira-kira apa itu? Kira-kira itu mimpi apa tadi? Yusuf, kamu kemari sih. Iya, ada apa tuanku? Tadi aku bermimpi ada 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk. Dan juga 7 padi yang kurus memakan 7 padi yang. Kira-kira apa itu artinya? Tuanku, mimpi Tuhan yang Anda mimpikan adalah pertanda dari Allah. 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus, dan 7 padi yang gemuk dimakan oleh 7 padi yang kurus adalah pertanda dari 7 tahun kelaparan. Sebaiknya tuanku mencari rakyat yang bijak untuk persediakan makanan untuk 7 tahun masa kelaparan. Terima kasih Yusuf, berkat engkau aku bisa menyelamatkan rakyatku. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Ada yel-yel kan? Ada yel-yel. Tepuk tangan untuk Yosua. Ayo. Nuh dan Bahra. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Akhirnya selesai juga. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku.
dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Ada apa ini? Kok ada bahtera? Buat apa? Sudah, masuk saja. Kita turuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ayo masuk. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Binatang-binatang tadi juga disuruh oleh Tuhan. Ini ada binatang. Ayo, mari masuk ke dalam bahtera. Mana bunyinya? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Dan seluruh binatang yang kuperintahkan, jangan lupa kau bawa juga. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari, 40 malam lamanya. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah dan naiknya dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air, dan air itu sangat hebat bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Istriku, Oke, silakan kalau ada yel-yelnya. Kewane tekno, gringingan niku. Gowo kewan rasa muni. Ini binatang apa yang dibawa? Binatang apa ini? Oh, kabeh wedhus. Bunyine piye? Ayo yel-yelnya kelompok ayo. Kelompok Ayub, taat, pantang menyerah, dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih kelompok Ayub. Sebagai Isa. Jenenge sapa? Iya. Kok saya? Kabeh jenenge saya kok. Perkenalkan, saya Juan dan saya berperan sebagai Isa. Perkenalkan, nama saya Ozora. Saya berperan jadi Yesus. Nama saya adalah saya sebagai Wika.
Saya Markus. Saya menjadi operator. Perkenalkan, nama saya jadi operator. Saya Gabriel, saya berperan sebagai Yakub. Kenalkan, nama saya Jonas, saya berperan sebagai Esau. Bahkan Esau dan Yakub. Ini adalah riwayat keturunan Isa anak Abraham. Penonton, lek bisi-bisi dalam hati, ya, lek bisi-bisi dalam hati. Pada akhirnya mereka kaitkan Isa dan Yakub. Pada akhirnya mereka kaitkan Isa dan Yakub. Gak denger ah? Oh, ya, gak denger mas. Yakub ini adalah riwayat keturunan Isa anak Abraham. Teman-teman, Esau memandang rendah hak keturunan itu.